Hai semuanya, berjumpa lagi di channel Greenery ID. Pada video kali ini kita akan membahas cara memperbanyak keladi tato. Salah satu tanaman aroids bercorak unik ini merupakan tanaman yang sangat mudah diperbanyak. Namun karena sifatnya yang slow grower alias tumbuhnya lama, biasanya daun baru atau tunas baru akan muncul kurang lebih paling cepat 1 bulan sekali. Ini adalah keladi tato dewasa yang lebar daunnya sudah 2 jengkal. Tekstur daunnya agak lentur jika dipegang, dan tanaman ini merupakan tanaman yang kuat dan tahan banting. Ini kebetulan karena pot yang lama sudah tidak muat lagi menampung akarnya yang sudah panjang, jadi keladi tato ini akan saya repotting sekaligus akan saya pisah untuk diperbanyak. Akar paling bawah berwarna putih yang menandakan tanamannya sangat sehat. Ini adalah sulur pada tanaman tato. Tidak semua keladi tato itu mempunyai sulur. Sulur hanya muncul pada tanaman yang sudah dewasa. Dari sulur ini nanti akan muncul daun-daun baru calon anakan keladi tato. Selain dari sulur, kita juga bisa memperbanyak dengan memisahkan batang yang akarnya sudah panjang. Teknik seperti ini mirip dengan memisahkan rumpunan tanaman calathea. Ini adalah media tanam yang saya gunakan untuk repotting keladi tato. Saya menggunakan campuran humus daun bambu. Dapat dicampurkan dengan pakis caca yang dicampur dengan sedikit media tanah. Keladi tato memerlukan media yang poros agar akarnya cepat berkembang. Di sini saya sudah menyiapkan pisau yang steril untuk memisahkan batang keladi tato. Ini adalah cara cepat untuk mendapatkan tanaman yang baru. Namun cara ini beresiko karena akarnya bisa putus, jadi harus dipotong dengan hati-hati. Dan inilah hasilnya, sudah dipotong menjadi 2 tanaman. Jadi di sini pada saat pemotongannya itu harus pas agar kedua bagian sama-sama mendapatkan akar yang panjang. Ada bekas luka potong, saya oleskan fungisida untuk mencegah busuk. Jika tidak ada fungisida di rumah, kita bisa menggunakan betadine sebagai penggantinya. Karena bekas luka potong ini, jika tidak dioleskan fungisida, itu akan beresiko terkena busuk karena serangan jamur atau bakteri. Setelah itu kita biarkan kering dulu, baru setelah itu akan kita tanam. Memperbanyak keladi tato selain dari sulur dan pemisahan yang tadi, cara yang ketiga adalah dari bonggolnya. Di sini ada bonggol yang sudah berakar dan bisa kita potong untuk memperbanyak keladi tato. Nah, ini adalah bagian bonggolnya yang nanti akan dipotong. Nah, dan ini sudah kita potong bonggolnya. Untuk menghindari risiko busuk, cara yang aman adalah memotong bonggol dengan akarnya. Bonggol yang berakar seperti ini akan mudah tumbuh. Pada bekas luka potong, saya oleskan kembali fungisida agar tidak busuk terkena jamur atau bakteri. Ini bonggol yang dipotong tadi juga dioleskan fungisida, kemudian akan kita keringkan dulu sebelum ditanam. Dan inilah tadi keladi tato yang sudah dipisah dari 1 pohon. Sekarang kita mendapatkan 2 pohon keladi tato. Untuk menghindari stres karena baru tanam, jadi penempatannya hindarkan dari sinar matahari langsung. Selain itu, tanaman keladi tato ini juga menyukai tempat yang teduh dan lembab. Jika kondisi terlalu panas, daunnya akan gosong.
Mereka menyukai tempat di balik tembok yang teduh seperti ini atau di bawah pohon yang terlindungi dari sinar matahari langsung. Dan ini adalah bonggol yang dipotong tadi, sudah ditempatkan di dalam media tanam. Biasanya dalam waktu 4-6 minggu itu akan muncul tunas baru. Namun kelembapannya harus tetap diperhatikan. Jangan terlalu sering disiram agar bonggolnya tidak busuk. Disiram hanya jika media tanam sudah kering, atau boleh dispray saja dengan sedikit air.